Perkenalkan, nama saya Titania Alfani Cahya Wulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Mas. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin secara harfiah. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, dan menunjukkan atau mempengaruhi. Pemimpin bukan sekedar memerintah orang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Dan ketika seorang pemimpin menetapkan tujuannya, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen mereka untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, pengertian kepemimpinan menurut para ahli sendiri yaitu pengertian kepemimpinan menurut Kartini Kartono tahun 1994 adalah karakter khas khususnya mengambil situasi tertentu karena kelompok melakukan kegiatan tertentu dan memiliki tujuan dan berbagai peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah fungsi dari suatu tertentu. Yang kedua ada pengertian kepemimpinan menurut George R. Terry, yang artinya kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada dari William G. Scott tahun 1962 yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, next selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Yang kedua ada konsultatif. Kepemimpinan menggunakan fungsi konsultatif ini sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Fungsi ini melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini akan sangat membantu pekerjaan pemimpin dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kerjasama antar pemimpin dan anggota sangat diperlukan. Yang kelima, ada fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Untuk mewujudkannya, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat.
Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja yang ada dalam diri orang yang dipimpinnya. Next, selanjutnya ada pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang membantu memaksimalkan efisiensi dan untuk mencapai tujuan. Dikutip dari manajemenstudyguide.com, poin-poin berikut menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama, memulai inisiasi. Pemimpin adalah orang yang memulai pekerjaan dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahannya dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Yang kedua, ada memberikan bimbingan. Seorang pemimpin tidak hanya mengawasi tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini berarti menginstruksikan pada bawahan bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada menciptakan kepercayaan. Percaya diri merupakan faktor penting yang dapat dicapai melalui apresiasi upaya kerja bawahannya. Menjelaskan peran mereka dengan jelas dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, yang keempat, ada membangun moral. Moral menunjukkan kesediaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan membuat mereka percaya diri sekaligus untuk memenangkan kepercayaan diri mereka. Seorang pemimpin dapat menjadi pendorong moral dengan mencapai kerjasama penuh sehingga mereka tampil dengan kemampuan terbaik saat bekerja. Yang kelima, ada membangun lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang efisien membantu pertumbuhan yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, hubungan antar manusia harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Dia harus memiliki kontak pribadi dengan karyawan dan harus mendengarkan masalah mereka dan membantu menyelesaikan. Dia harus memperlakukan karyawan dengan istilah kemanusiaan. Yang keenam, ada koordinasi. Koordinasi dapat dicapai melalui rekonsiliasi kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi. Sinkronisasi ini dapat dicapai melalui koordinasi yang tepat dan efektif yang seharusnya menjadi motif utama untuk seorang pemimpin. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan daftar pusaka dari sumber materi yang saya ambil. Yang pertama ada dari Rizka Gani Lukman, dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Kategori Perilaku Kepemimpinan Efektif Sejalan dengan Transformational Leadership. Linknya, kategori perilaku kepemimpinan efektif sejalan dengan transformasi leadership, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 10.27. Yang kedua ada penulis dari Wida Kurniasih, dirilis pada tahun 2021 yang berjudul Pengertian Kepemimpinan, Aspek dan Macam Teori Kepemimpinan, diakses pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 15.17. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.